Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kila Kiantari. Selamat datang di channel Dunia Peternakan. Salam Embek. Makasih ya teman-teman yang kemarin sudah nonton, like, dan komen video kita yang kemarin. Jangan lupa tetap subscribe channel ini dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Nah, hari ini saya mau ketemu lagi sama Bapak Umbari Pena. Yuk teman-teman. Pak Umbari Pena, selamat pagi Pak. Pagi-pagi. Ini lagi ngapain ya Pak ya? Ya inilah mau ngasih makan kambing. Oh Nah, ini. ini yang kemarin ceritakan itu. Oh ini yang kemarin tentang diambil pakannya dari limbah pasar. Ya ini kan, ini contohnya ini kan jagung, ini Oh. apiran ini tempe apir. Nah ini kentang nih, kentang apir. Ya ini dari pasar semua saya ambil. Oh dari Nah, pasar pakan- semua ini Pak? Oh iya pakannya. Ini belum diolah ya tapi? Ya ini dicampur disatukan sesuai kebutuhannya. Nanti kita kasihkan ke kambing. Oh gitu. Ini bapak sambil itu ya, apa? Kita ngobrol-ngobrolnya sama saya ngasih makan apa? Oh iya Pak, Makan. boleh-boleh. Permisi saya duduk ya. Ya, silakan. Pak, ini kan banyak penonton yang mau menanyakan bagaimana cara memulai beternak ini, Pak? Ya, pertama harus belajar dulu tentang kebutuhan makhluk hidup, karena kambing itu termasuk makhluk hidup. Tahu kebutuhan makhluk hidup? Tahu, ada makanan, air, tempat tinggal, dan udara. Nah, pinter, masih ingat ya pelajaran SMP biologi ya. Nah, itu yang betul kita ketahui sebelum beternak, karena semua ini kebutuhannya dulu baru kita bisa beternak supaya kita bisa lancar. Terus Pak, bagaimana ya Pak cara mengolah pakan kambing dengan baik kayak gini? Sebentar dulu. Yang terpenting itu unsur-unsur untuk kebutuhan itu adalah oksigen, baru kedua air, ketiga makanan, keempat tempat tinggal. Jadi kalau kita bicarakan, kita bahas dulu dari udara, dari oksigen, karena akan berhubungan dengan tempat tinggal. Nah, itu yang perlu itunya. Nanti ada hubungan. Nanti setelah kita selesai ini, kita bicarakan di kandang. Saya selesaikan dulu ini ya. Oh iya Pak. Ah. Kalau gitu boleh-boleh. Yalah, tunggu ya, sebentar dulu kita habiskan dulu, kita kasih makan dulu kambing, baru kita cerita di kandang biar kita pun enak itunya ya, menerangkannya. Iya Pak, boleh. Ayo, udah selesai nih, yang terakhir ini. Ayo, sambil menerangkan kandang. Yuk teman-teman. Nah, disinilah kandang itu perlunya antara hubungan oksigen dengan tempat tinggal, yaitu kandang itu. Karena harus ada. Kalau kita pakanannya pun bagus, itu pun kalau kandang bau, kan dia pun gak enak kalau kita bandingkan terhadap diri kita. Kalau kita makan di WC bagaimana? Kan pasti tidak lahap. Nah, itulah kenapa kita pentingnya oksigen. Nah, ini. Pak, yuk ngobrol-ngobrolnya di sana aja Pak. Ini Bapak ngasih makannya udah selesai ya? Udah. Ayo, Oke. biar santai Kita mau nanya-nanya Ya. di sini aja ya Pak ya. Ya, boleh. Soalnya ada beberapa Boleh. pertanyaan atau teman-teman juga nanti nonton video kita ada Ah. beberapa pertanyaan juga mengenai yang tadi. Itu Bapak kan ngomong ya tadi yang mengenai unsur utama yaitu oksigen atau udara. Itu maksudnya gimana ya Pak ya? Ya, karena unsur oksigen itu unsur yang paling penting. Kalau kita tanpa oksigen, kita nggak bisa hidup. Cuman karena gratis ya jarang dibicarakan sama orang gitu. Nah, kita bayangkanlah kalau kita tanpa oksigen, kalau kita makannya enak itu, tapi makan di tempat pengap, di restoran yang pengap itu bagaimana? Kita kan pasti nggak akan selera gitu, makan pun nggak akan banyak. Kambing pun begitu. Kalau udaranya sirkulasinya nggak bagus, terus bau, itu dia pun nggak akan lahap. Jadi unsur yang pertama itu oksigen. Dia sirkulasinya harus bisa bagus. Seperti contoh lah di sini, betah nggak? Apa maksudnya tercium nggak
terganggu nggak bau itu? Enggak sih. Nah itu dia, makanya kambing-kambing kami lahap makannya. Oh gitu. Nah, kita lihat apa contohnya sirkulasi udara bagaimana harus dibuat kan gitu. Iya Pak. Yuk teman-teman. Nah ini lihat, ini sirkulasi udara, jadi udaranya biar bebas masuk ke kandang supaya tidak pengap itu, supaya tidak apa. Ayo kita masuk. Taruh. Yuk. Ayo masuk, masuk. Permisi ya, permisi ya. Ntar, Kambing. nah ini kandangnya, ini modelnya, itunya. Lihat. Iya. Nah, tuh. Nah ginilah, nah, ini kandang koloni ini. Nah Pak, pertanyaan kedua nih, apa sih komponen-komponen yang membuat kandang menjadi baik? Kalau menurut komponen, kalau dari segi bahan itu bahan apa saja sih boleh, yang penting dia kuat, boleh dari kayu, besi, atau boleh dari bambu, yang penting kokoh gitu. Kemudian syaratnya ya harus tahan. Ini kandang apa untuk beranak, indukan yang mau beranak supaya aman, supaya nggak disuruh-suruh, kita kasih tempat yang tersendiri. Ini ukurannya 1 kali 1,5. Nah, ini dimanfaatkan untuk main cempe di sini untuk anak-anaknya. Ayo kita ke ituin. Juga ada ukurannya. Nggak bisa dibikin sembarangan ini. Nah, ini dari sini ke sini itu dari pangkung itu minimal 60 cm. Minimal 60 cm. Biar sirkulasinya bagus. Nah, kalau ini kan udah tadi saya terangkan ya, di depannya 1 kali 1,5. Nah, ini. Kemudian, nah ini untuk pembesaran. Artinya kandang pembesaran itu, jadi yang udah cempe-cempe umur 4 bulan ke atas disatukan ini dibesarkan sampai besar di sini. Kalau yang mau dipotong. Kalau yang indukannya dibesarkan, dikawinkan nanti sama jantannya. Nah ini ukurannya masing-masing beda, punya ukuran. Kalau untuk pembesaran cukup 125 aja lebarnya. Kalau ininya terserah sekatnya itu, kan tergantung jumlahnya, fleksibel lah kalau dibilang itu. Nah, kalau koloni ini ada ukurannya. Ukuran koloni ini harus 1 kambing itu ukurannya 1,5 meter areanya itu. Jadi kalau kita punya jantan 5 betina, jadi kan 6 kali 1,5. Nah itulah areanya, harus bikin gitu. Ini lantai kandang ini. Lantai kandang ini harus bagus, ini harus kuat. Kalau bisa bahannya dari kayu atau dari plastik. Kalau dari bambu itu sering kejepit, dia lentur, bahannya lentur gitu. Nah Pak, ini untuk atapnya ini apakah harus ke asbes kayak gini atau bisa opsi lain Pak? Ya, dia bagusnya opsional, yang paling bagus itu genteng. Dia dingin dia. Kalau asbes ini ya karena murah lah untuk menghemat biaya gitu. Kalau ini yang paling jelek kalau di itunya. Cuman ya standar biar tiup aja gitu, biar kambing nggak kehujanan. Tapi tinggi ini harus diperhatikan, tinggi atap sama lantai itu minimal harus 2 meter, jangan kurang dari meter. Balik lagi ke sirkulasi udara. Itu biar sirkulasi udaranya bagus, karena itu sangat penting. Kalau masalah bahan itu nggak harus, tergantung lah, kita tergantung pilihan kita gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya nih, ini Kak, ukuran tempat pakan sama tempat minumnya ini bagaimana ya Pak ya? Nah, kalau tempat minum ya harus dia terjangkau. Apa aja tempatnya, bahannya seperti ini, di sini seperti itu, sana untuk tempat minum. Pokoknya dia terjangkau, harus ada, tersedia. Nah, untuk ukuran tempat pakan untuk cempe dari lantai ke sini ke namanya ke palung itu ukurannya 30 cm. Tapi kalau untuk dewasa, seperti ini kan beda ini biasanya untuk yang kecil-kecil untuk cempe. Nah, ini yang ini bisa tambah ini. Jadi ukurannya 55 cm dari lantai ke sini. Nah, ke sini jadi tambah. Jadi ini fleksibel, bisa untuk cempe, bisa untuk ini. Kalau ini untuk cempe bisa masuk dia ke sini, tapi kalau untuk besar masukkan sini karena ini males. Ya biarin aja gitu, udah bisa. Gitulah. Nah gitu. Tadi kan kita sudah membahas ya berarti tentang unsur yang pertama yaitu udara. Nah unsur berikutnya air ya Pak ya.
Ya, air sebelum makanan air. Oh. Sebelum makanan kan kita kan udah udara sama tempat tinggal kan udah kandang itu. Ya itulah air. Jadi air lah, kita bahas dulu air baru bisa makanan. Oh gitu Pak. Berarti untuk unsur air kita akan bahas di next episode ya Pak ya? Ya silakan, kalau punya waktu gitu untuk merekamnya, kami siap selalu gitu. Oke. Kalau gitu terima kasih ya Pak atas Ya. ilmu yang sudah Bapak berikan. Itu pasti bermanfaat bagi teman-teman. Gitu teman-teman, video pada hari ini tadi kita sudah membahas unsur tentang udara dan kandang. Untuk next video kita akan membahas unsur air atau unsur yang lainnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah!